Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bursa transfer musim panas tahun 2026 ini benar-benar terasa sangat panas dan penuh kejutan. Bluco Management sepertinya tidak main-main dalam mendukung visi taktis dari pelatih asal Spanyol tersebut. Ada banyak sekali pergerakan di belakang layar, negosiasi yang alot, hingga persaingan sengit dengan klub-klub rival di Premier League maupun dengan klub Eropa lainnya. Pada episode kali ini, kita sudah merangkum 3 topik utama yang sangat krusial dan pastinya bikin kalian semua penasaran. Yang pertama, kita akan membahas saga transfer yang melibatkan gelandang tangguh asal Prancis, yaitu Manu Kone. Ada kabar bahwa Chelsea sedang mencoba menikung Manchester United dalam perburuan pemain milik AS Roma ini. Yang kedua, kita akan terbang ke Italia dan Jerman untuk memantau pergerakan Chelsea yang kabarnya siap membajak wonderkid sensasional dari Bosnia yang bernama Kerim Alazbegovic yang penampilannya sangat memukau di ajang pesta bola dunia. Dan update yang ketiga, kita akan membedah secara mendalam bagaimana pendekatan fisik dan taktikal yang sedang diterapkan oleh Xabi Alonso di sesi latihan pramusim Chelsea. Apakah akan mirip dengan era Mauricio Pochettino yang akan menguras fisik atau justru lebih kompleks daripada itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk like video ini, agar algoritma YouTube semakin merekomendasikan channel Zona Chelsea Indonesia ke seluruh fans The Blues. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke kick off pembahasan yang pertama sebagai berikut. Kita mulai dari lini tengah, area yang selalu menjadi detak jantung permainan sebuah tim. Menurut laporan terbaru dari surat kabar olahraga ternama Italia, yaitu Corriere della Sera, Chelsea dikabarkan telah memulai langkah konkret dengan melakukan diskusi awal bersama pihak AS Roma terkait potensi transfer Manu Kone. Sang gelandang berusia 25 tahun ini namanya memang sedang naik daun, terutama setelah penampilan impresifnya bersama timnas Prancis di ajang pesta bola dunia. Yang membuat saga transfer ini semakin menarik adalah bumbu-bumbu persaingannya. Manu Kone sebenarnya juga masuk ke dalam daftar belanja utama Manchester United dan Arsenal. Namun hingga detik ini, kubu Old Trafford dikabarkan belum melakukan kontak resmi apapun dengan pihak AS Roma. Chelsea yang melihat celah ini, mereka dikabarkan langsung bergerak cepat. Bluco Management tahu betul bahwa mendatangkan gelandang baru adalah sebuah urgensi tinggi bagi skuad asuhan Xabi Alonso. Xabi Alonso sangat menyukai tipe gelandang yang memiliki fisik kuat, agresif dalam merebut bola, namun tetap elegan saat melakukan transisi serangan. Manu Kone memiliki semua atribut itu. Lebih lanjut lagi, manuver Chelsea ini dibantu oleh sebuah kondisi yang cukup menguntungkan The Blues. Sudah menjadi rahasia umum, AS Roma sangat meminati Alejandro Garnacho. Memanfaatkan minat AS Roma terhadap Alejandro Garnacho, ini bisa menjadi kunci yang memfasilitasi kelancaran dari negosiasi Manu Kone ke London Biru. Tentu saja, kesepakatan yang akan terjadi nanti tidak akan berbentuk pertukaran pemain langsung atau biasa disebut swap deal. Kedua klub akan sepakat bahwa ini menjadi 2 kesepakatan yang terpisah secara administratif. Mengapa demikian? Jawabannya sangat jelas. Demi menjaga pembukuan finansial dan neraca keuangan masing-masing klub agar tetap sehat dan terhindar dari sanksi financial fair play yang semakin ketat akhir-akhir ini.
Selain manuver Manu Kone dan Alejandro Garnacho, Bluko Manajemen kabarnya juga sedang menggodok pembicaraan dengan pihak AS Roma terkait Diego Moreira. Winger berbakat yang saat ini membela RC Strasbourg, klub satelit dari Bluko, Diego Moreira, juga masuk ke dalam pusaran negosiasi panjang antara Bluko dan AS Roma. Melihat peluang di atas kertas, Chelsea seharusnya sedikit lebih diunggulkan daripada Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan Manu Kone. Mengapa demikian? Karena Manchester United sejauh ini sudah mendatangkan dua gelandang baru, yaitu Yuri Tielemans dan Andre Santos, yang membuat lini tengah Manchester United terlihat sesak. Sebaliknya, jika Manu Kone memilih berlabuh ke Stamford Bridge, maka peluangnya untuk menjadi starter reguler akan jauh lebih besar. Peta persaingan di lini tengah The Blues saat ini relatif lebih terfokus. The Blues baru memiliki Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Romeo Lavia yang menjadi pilar utama. Sementara itu, pemain muda seperti Dario Esugo kemungkinan besar akan dipinjamkan terlebih dahulu. Dengan harga yang diperkirakan menyentuh angka 50 juta euro, AS Roma diprediksi akan luluh dan bersedia melepas gelandang serba bisa ini. Ketertarikan Chelsea sendiri kepada sosok Manu Kone sebenarnya bukan hal yang baru. Tim pemandu bakat The Blues sudah memantaunya sejak ia masih berseragam Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Xabi Alonso yang sudah kenyang pengalaman di Liga Jerman tentu sangat mengenal karakter permainan dari Manu Kone. Keahlian spesifiknya dalam memenangkan duel-duel perebutan bola dan kemampuan driblingnya untuk keluar dari pressing lawan akan sangat krusial bagi taktik penguasaan bola ala Xabi Alonso. Bagaimana menurut pandangan kalian Blues? Dengan harga 50 juta euro, haruskah Chelsea all in mengejar Manu Kone? Atau sebaiknya, uang tersebut digunakan untuk mencari gelandang lain? Coba tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Lanjut ke update yang kedua, kita beralih ke sektor penyerangan, khususnya pencarian winger baru untuk memperkuat daya gedor sayap The Blues. Radar transfer Chelsea saat ini sedang mengarah tajam kepada sosok pemain muda yang sukses mencuri perhatian dunia, yaitu Kerim Alazbegovic. Sang winger asal Bosnia Herzegovina ini tampil luar biasa dan bersinar terang di event Pesta Bola Dunia 2026. Bagi teman-teman yang mengikuti turnamen tersebut, kalian pasti setuju bahwa pemain muda ini memiliki potensi yang sangat menakutkan. Situasi kontrak dan kepemilikan Alazbegovic saat ini terbilang cukup unik dan sangat berliku. Saat ini, status kepemilikannya resmi kembali ke tangan klub Bundesliga, yaitu Bayer Leverkusen. Hal itu bisa terjadi setelah Bayer Leverkusen memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali atau buyback clause dari RB Salzburg pada tanggal 1 Juli 2026 lalu. Namun ironisnya, setelah klausul itu diaktifkan, Kerim Alazbegovic justru merasa ingin segera dijual kembali untuk mencari tantangan baru. Klub Serie A Atalanta awalnya berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya. Proses kepindahannya ke Bergamo bahkan dikabarkan sudah semakin terwujud seiring berjalannya waktu. Tetapi usut demi usut, hadirnya Chelsea membuat situasi transfer ini menjadi semakin menarik. Berdasarkan pemberitaan mengejutkan dari koran lokal di Bosnia baru-baru ini, sang pemain kelahiran tahun 2007 itu ternyata sedang diminati secara intens oleh Xabi Alonso dan juga Chelsea. Intervensi tiba-tiba dari The Blues sontak membuat proses kepindahannya ke Atalanta yang tadinya hampir selesai, kini menjadi menggantung atau tertunda.
Mari kita bedah sedikit profilnya. Kerim Alazbegovic dikenal sebagai winger kiri murni yang sangat eksplosif, baik saat membela klub maupun saat membela tim nasional. Statistiknya di musim lalu bersama RB Salzburg tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia sukses menyerangkan 9 gol yang krusial dalam 28 penampilannya di semua kompetisi. Untuk ukuran pemain yang baru menginjak usia 18 tahun, itu adalah angka yang fantastis. Kedewasaannya dalam bermain, kemampuannya memotong ke dalam atau cut inside, serta visi and passingnya sangat membuat Xabi Alonso kepincut. Xabi Alonso tahu betul bagaimana cara memaksimalkan winger muda yang cepat dan direct seperti Kerim Alazbegovic, yang sangat mungkin bertransformasi menjadi Florian Wirtz versi saat di Bayer Leverkusen. Menarik untuk ditunggu, apakah Chelsea benar-benar akan melayangkan tawaran resmi dan membajak sang pemuda berusia 18 tahun ini? Atau justru Atalanta yang akan bergerak cerdik dan menyelesaikan transfernya terlebih dahulu sebelum Chelsea berbuat lebih jauh? Visi Bluco Management yang gemar mengumpulkan bakat-bakat muda terbaik di dunia sangat selaras dengan profil Kerim Alazbegovic. Jika nantinya ia datang, maka persaingan di sektor sayap Chelsea akan semakin panas dan kompetitif. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika Chelsea mengambil resiko dan menginvestasikan dana besar untuk mendatangkan Kerim Alazbegovic di usianya yang masih sangat muda ini? Atau menurut teman-teman fans Chelsea, kita jauh lebih butuh winger yang sudah lebih matang dan berpengalaman? Jangan ragu untuk tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir adalah ulasan khusus dari channel Zona Chelsea Indonesia mengenai metode kepelatihan sang manajer baru Xabi Alonso. Sejak hari pertama menginjakan kaki di markas latihan Cobham, Xabi Alonso tidak ingin membuang-buang waktu. Xabi Alonso beserta jajaran staf pelatihnya langsung menganalisis tumpukan data-data performa Chelsea dari musim-musim sebelumnya sebagai bahan evaluasi krusial. Salah satu fakta mengejutkan yang bisa dibilang sebenarnya ini tidak terlalu mengejutkan bagi kita yang rutin menonton pertandingan Chelsea di musim lalu. Fakta itu adalah Chelsea hampir selalu kalah dalam hal jarak tempuh atau statistik lari per pertandingan jika dibandingkan dengan lawan-lawannya di Premier League musim lalu. Ini adalah masalah fundamental yang tidak bisa ditoleransi dalam sepak bola modern. Sebagai perbandingan, mari kita lihat catatan historis dari sang manajer Chelsea. Ketika Xabi Alonso membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga secara unbeaten pada musim 2023-2024, tahukah teman-teman bahwa hanya Hoffenheim saja yang memiliki catatan menempuh jarak lebih jauh daripada Bayer Leverkusen? Artinya apa? Artinya adalah di balik permainan indah, passing-passing memukau, dan penguasaan bola ala Xabi Alonso, juga terdapat mesin fisik yang bekerja tanpa lelah. Para pemain asuhan Xabi Alonso dituntut untuk terus berlari baik saat menekan lawan atau pressing, maupun saat membuka ruang. Maka tidak heran jika aspek pertama yang langsung digenjot oleh Xabi Alonso saat memulai sesi latihan pramusim di Cobham adalah meningkatkan kapasitas dan ketahanan fisik dari para punggawa The Blues. Banyak pengamat dan jurnalis lokal yang mengatakan bahwa pendekatan awal ini terasa lebih menyerupai pendekatan yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino di musim 2023-2024 daripada pendekatan Enzo Maresca yang jauh lebih mengedepankan aspek penguasaan bola dan aspek non-teknis taktikal. Tentu saja dua aspek tersebut memicu kembali perdebatan klasik yang tak kunjung usai di kalangan fans sepak bola, terutama kita para fans Chelsea.
Perdebatan tentang mana yang jauh lebih penting antara membangun fondasi fisik yang kuat seperti pelari maraton atau fokus murni pada kecerdasan taktikal. Jawabannya tentu saja bervariasi. Ada yang sepakat bahwa lari dan fisik adalah segalanya. Namun juga tak sedikit yang percaya bahwa jika penguasaan taktik adalah yang utama di dunia sepak bola. Namun mari kita lihat dari perspektif yang lebih bijak dari dua pilihan ini. Sebenarnya kita tidak boleh mendikotomi atau memisah-misahkan antara pelatih yang mengedepankan fisik dan pelatih yang mengedepankan taktik. Di sepak bola modern tingkat elit saat ini, setiap pelatih memang mutlak membutuhkan pemain-pemainnya memiliki atribut fisik prima untuk bisa diintegrasikan ke dalam ide taktikal apapun. Tidak peduli seberapa brilian ide taktis seorang pelatih, jika paru-paru pemainnya habis di menit ke-60, maka sistem itu akan hancur lebur. Paris Saint-Germain atau PSG di bawah asuhan Luis Enrique adalah contoh modern yang sangat bagus untuk studi kasus ini. Kita sebagai fans seharusnya tidak perlu gengsi untuk mengakuinya. Luis Enrique berhasil mengubah Paris Saint-Germain yang dulunya manja dan hanya mengandalkan skill-skill individu pemain-pemain bintangnya. Kini mereka berubah menjadi tim kolektif yang sangat garang ketika melakukan pressing. Hal itu berarti pemain PSG saat ini juga dituntut memiliki kapasitas lari dan juga fisik yang prima. Namun di saat bersamaan, Paris Saint-Germain juga menjelma menjadi tim yang luar biasa cerdas dalam mengolah bola dan mendominasi jalannya permainan. PSG asuhan Luis Enrique bisa disimpulkan menjadi tim yang sukses menyatukan otot dan otak ketika bermain di atas lapangan. Xabi Alonso dengan segala pengalaman dan visinya tentu menginginkan hal yang sama terjadi di Chelsea. Xabi Alonso tentu ingin Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Cole Palmer, dan skuad Chelsea lainnya memiliki atribut fisik monster sekaligus pemahaman taktik yang mumpuni. Namun kita juga harus realistis. Membangun kultur seperti itu pasti membutuhkan waktu adaptasi yang tidak sebentar. Para pemain Chelsea tentu butuh waktu untuk memahami kapan harus berlari untuk melakukan pressing dan kapan harus menahan posisi demi menghemat energi. Sebagai fans setia Chelsea, kita harus tetap optimis dan memberi dukungan penuh. Harapan terbesar kita, tentu saja meskipun Xabi Alonso kini menggeber latihan fisik dengan intensitas sangat tinggi, semoga Departemen Medis Chelsea bisa bekerja lebih baik dari era-era sebelumnya. Kita semua harus berdoa agar skuad Chelsea sekarang tidak mudah bertumbangan terkena badai cedera, seperti yang terjadi di era Mauricio Pochettino lalu. Untuk menutup sesi taktikal ini, bagaimana menurut kalian Blues? Apakah metode latihan keras non-intens ini adalah jalan terbaik yang harus diterapkan Xabi Alonso untuk membangunkan raksasa tidur bernama Chelsea? Ataukah kalian punya opini lain? Tulis komentar dan unek-unek kalian di bawah. Mari kita diskusi bersama-sama Blues. Berikut adalah 3 pembahasan utama dan update paling komprehensif seputar Chelsea di episode kali ini. Mulai dari upaya menikung Manchester United untuk mendapatkan Manu Kone. Lalu ketertarikan tiba-tiba pada sensasi muda Bosnia Kerims Alexbegovic. Hingga pembedahan taktik dan fisik ala Xabi Alonso yang sedang digodok di pusat latihan Cobham. Pergerakan transfer masih sangat dinamis dan apapun bisa terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, pastikan teman-teman tidak ketinggalan satupun update terbaru dengan cara subscribe ke channel Zona Chelsea Indonesia. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Apresiasi tertinggi untuk dukungan teman-teman. Teman-teman juga bisa support channel ini
dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas, dan terus dukung Chelsea di kondisi apapun yang terjadi. Keep the blue flag flying high. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.